Proses sidang lanjutan tingkat peninjauan kembali hak kepemilikan atas lahan di Jalan Gubernur Subarjo yang diajukan terpidana Kai Kahfi kembali bergulir Kamis kemarin. Selain didampingi kuasa hukum, proses sidang kedua tingkat peninjauan kembali yang dilaksanakan di PN Martapura turut dihadiri oleh anggota Komisioner Komnas HAM, yakni Saurling Siagian dari bidang kepemantauan dan penyelidikan untuk melihat proses persidangan serta kondisi Kai Kahfi. Anggota Komnas HAM Saurling Siagian menilai dengan kondisi Kai Kahfi yang sudah uzur di usia 73 tahun dan mulai sakit-sakitan, layak untuk tidak ditahan atas putusan bersalah oleh Mahkamah Agung. Dan pihak Kejaksaan Negeri Martapura diharapkan dapat menangguhkan penahanan tersebut. Bapak terpidana menanyakan kasus yang dia hadapi. Ya, dan kami tentu pertama kami sangat turut bersolidaritas ya dengan Bapak Kahfi ini. Umurnya sudah 73 tahun. Dia juga sakit, dia tadi muntah darah, ternyata dia berada di lapas yang biasa, dan kita tahu lapas-lapas di Kalimantan Selatan juga sudah pada berkapasitas ya. Dan kita tentu memahami konflik tanah atau sengketa tanah antara dua pihak ini seharusnya bisa dituntaskan secara perdata, bukan pidana ya, supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya, meng-cross check di lapangan seperti apa status tanah masing-masing ini. Nah, kami tentu tidak bisa mencampuri proses peradilan, tapi kami ingin mengharapkan hakim memberikan pandangan dan putusan yang nanti seadil-adilnya. Ini kan sidang PK demi kemanusiaan dan keadilan. Tadi saya juga ada lihat di masker itu memang ada sisa bekas darah itu. Namun untuk penyakitnya apa masih belum kami ketahui karena kami belum mendapatkan informasi lagi dari teman-teman di lapas terkait penyakit apa yang dialami oleh Kai. Pas masuk bang? Untuk pas masuk ketika diperiksa di rumah sakit Idaman itu sehat semua, sehat. Memang ada minum obat tapi untuk kesehatan baik aja. Oke, untuk di dalam bang seperti apa sih ini bang? Kalau berdasarkan katanya tidur di samping WC bang ya? Iya, berdasarkan keterangan Kai Kahfi tadi memang dia tidurnya itu di lantai tanpa alas, terus di samping WC. Dan itu ada sekitar 27 orangan. Informasi bercak darah itu dari siapa tadi? Saya melihat tadi informasi saya lihat maskernya kan di dalam itu ada sisa kayak bekas merah gitu. Di sini? Waktu di lapas. Waktu di lapas di sini belum. Nanti kita lihat lagi. Terkait dengan kondisi kesehatan Kai Kahfi dan atensi dari Komnas HAM Republik Indonesia, Kasih Intel Kejari Banjar Robert Iwan Kandun SH menuturkan pihaknya hanya menjalankan perintah Mahkamah Agung dan tidak punya kewenangan untuk menangguhkan penahanan. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang telah kita laksanakan sebelumnya, dikarenakan eksekusi adalah ending daripada selesainya suatu perkara, karena ini sudah memasuki tahapan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa atau terpidana melalui proses hukumnya. Jadi terkait dengan keadaan sosial dengan status Kahfi itu sama sekali tidak ada hubungan dan tidak dapat menghapus sebagai alasan menghapus pidana. Nah, karena sebagai contoh kita melihat beberapa penanganan perkara di Indonesia. Sebagai contoh di Mataram, yaitu orang disabilitas, Agus Buntung, itu juga hal yang sama dengan tidak melihat keadaan kondisi organ tubuh, alat tubuhnya yang kurang, tangan, tapi bisa melakukan tindak pidana. Nah, sedangkan Kai Kahfi kita bicara di sini adalah terkait dengan penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Sebelum melaksanakan sidang, Kai Kahfi saat turun dari mobil Kejari Banjar mendapat pengawalan ketat dari beberapa personel Polri dilengkapi dengan senjata laras panjang, sehingga sempat menarik perhatian pengunjung di Pengadilan Negeri Martapura. Tarida Sitompul, Duta TV Martapura.